Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaruan dari aplikasi Sims. Nah, di sini saya ada mencatat beberapa poin-poin penting terkait dengan pembaruan di aplikasi ini gitu. Nah, walaupun sebenarnya sepertinya sih ada pembaruan lain selain dari dalam list ini gitu. Karena sebenarnya sebelum saya buat video ini, sebelum-sebelumnya itu udah sering sih ada update-update, tapi update kecil-kecilan gitu. Jadi nggak saya buat video. Dan lama-kelamaan malah saya rasa ini udah cukup banyak, jadi saya buatkan video terbaru tentang updatean aplikasi Sims. Nah, ini ada poin-poin pentingnya. Itu ada ekstrakurikuler, fasilitas sekolah, tampilan PPDB, tampilan rekap presensi guru, tampilan dashboard halaman kepala sekolah ya, tagihan sekolah, laporan belajar guru, dan pengajuan izin siswa. Oke. Nah, yang pertama itu ekstrakurikuler. Ini mungkin videonya agak panjang ya, karena nanti saya akan mempraktekkan juga nih tentang laporan belajar guru. Ya gitulah, pengajuan izin siswa ya. Nah, yang pertama itu ekstrakurikuler. Sekarang kalau di halaman home-nya ya, di halaman depannya ini, sekarang ada nambah nih, ada ekskul, ada fasilitas. Nih kalau kita scroll ke bawah, nah di sini ada ekstrakurikuler. Nah, jadi sekolah-sekolah itu bisa masukin ekskul apa aja yang ada di sekolahnya gitu. Ya, ya dengan tujuan sih untuk bahan promosi juga gitu ya. Jadi biar calon siswa tahu nih kira-kira di sekolah ini ada ekskul apa aja gitu. Lalu di sini ada fasilitas sekolah. Nah, fasilitas sekolah ini ya apa-apa aja lah yang ada di sekolah tersebut. Misal entah itu gedung serbaguna, musola, em, lapangan basket dan lain sebagainya gitu. Ya intinya ini untuk bahan promosi juga sih dari sekolahnya biar nanti calon siswa tahu ini di sekolah ini fasilitasnya apa aja sih gitu. Misal kelas yang ber AC gitu misalnya. Nah, itu kan bisa jadi nilai tambah juga kan kalau dilihat dari si calon siswa gitu. Oke, lalu tampilan PPDB sekarang udah baru. Nah, jadi kalau sebelumnya kan kalau misalnya kita buka PPDB itu langsung ke form pendaftaran. Nah, kalau ini enggak, ini dia tampilannya seperti ini dulu, ada kata sambutannya. Nah, ini kata sambutannya bisa disesuaikan ya, diedit dari akun admin. Nah, di sini ada tombol untuk download brosur, download panduan pendaftaran, download alur pendaftaran, dan download surat pernyataan. Nah, ini bisa diatur juga dari admin, surat-suratnya. Barulah kalau mau masuk ke form pendaftaran, kita pilih yang ini. Nah, kalau di sini halamannya sama dengan yang sebelumnya. Nah, jadi itu. Jadi di PPDB sekarang ada kata sambutannya dulu. Jadi nggak langsung ke halaman form pendaftaran. Jadi mana tahu si calon siswa harus download brosur dulu kah, harus download surat pernyataan dulu kah, atau harus download panduan pendaftaran dulu kah. Nah, itu bisa di-download dari sini gitu. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke bagian admin. Nah, yang pertama itu tampilan rekap presensi guru. Nah, itu di sini di pegawai. Sekarang udah saya bedakan antara presensi guru dan presensi pegawai. Presensi guru ini berarti presensi guru mata pelajaran. Jadi presensi yang ada di sini itu presensi per jam pelajaran setiap harinya. Nah, kalau misalnya presensi pegawai itu presensi harian untuk pegawai-pegawai, misal guru BK, staf TU, guru piket, dan lain sebagainya gitu. Intinya ini absen harian lah gitu. Nah, kalau ini absen per jam pelajaran. Oke, ini kita coba lihat ini dulu ya, absensi guru. Nah, kebetulan di sini contohnya cuma satu ya. Nah, di sini secara default dia akan menampilkan rekap presensi di bulan ini. Nah, jadi ini bulan November 2024. Maka ini adalah rekap presensi dari bulan November
di bulan November 2024. Nah, ini kalau misalnya kita coba filter ya, misal dari awal nih, dari Januari sampai sekarang. Nah, ini udah muncul ya jumlah jumlah presensinya. Misal nih di pelajaran ini dia masuknya berapa kali, izinnya berapa kali, sakitnya berapa kali, alpanya berapa kali gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat presensi harian. Ini kita buka di tab baru. Nah, presensi harian ini itu lebih ke spesifiknya. Kalau tadi kan yang sebelumnya itu cuma nampilin aja total hadir, total izin, total sakit, total alpa gitu ya. Nah, kalau misal ini dia spesifik. Di hari ini dia masuknya di kelas berapa, mata pelajarannya apa, jam ke berapa, lalu keterangannya apa gitu. Nah, ini spesifik hariannya per jam pelajaran, keterangan-keterangannya. Sama ya, ini juga secara default dia menampilkan di bulan ini gitu. Makanya tadi saya buat filternya supaya dia menampilkan semua data-data presensinya. Oke. Nah, lalu di sini ada nih ya laporan belajar guru. Di sini kita bisa lihat juga laporan belajar guru. Laporan belajar guru ini jadi sekarang guru setiap jam pelajaran itu bisa ngisi yang namanya itu laporan belajar. Jadi laporan laporan belajar ini nanti kurang lebih isinya guru diminta untuk memasukkan topik pembelajaran dia pada saat itu di pelajaran apa dan di jam keberapa gitu. Nah, disuruh masukin topik pembelajarannya tentang apa dan juga catatan pada saat ngajar di jam tersebut gitu. Apakah ada catatan atau tidak? Misal ada siswa-siswa yang mungkin perlu menjadi catatan atau ada memang poin-poin penting yang harus dicatat. Nah, itu bisa dimasukkan ke poin catatan. Dan juga sekalian untuk absensi siswa. Nah, jadi sekarang siswa juga diabsensi per jam mata pelajarannya. Jadi bukan absensi harian aja gitu. Karena kan walaupun siswa masuk ke sekolah kan belum tentu nih dia masuk ke jam pelajaran tersebut gitu kan. Bisa jadi dia masuk ke sekolah tapi ke kantin gitu, bukan belajar, nggak masuk ke jam pelajaran. Nah, jadi sekarang guru itu bisa ngabsen siswa per jam mata pelajarannya. Harapannya sih untuk catatan juga sih sebagai gurunya. Jadi ke depannya entah itu untuk penilaian si guru bisa lihat ini anak rajin nggak nih masuknya gitu. Berapa ya absennya gitu. Nah, itu bisa dilihat. Oke. Nah, ini bisa di print juga ya kalau misalnya mau dicetak itu bisa. Nah, dan juga fungsi dari laporan belajar ini sebelumnya presensi guru yang dari sini itu diabsen oleh guru piket. Nah, jadi sebelumnya kalau teman-teman ingat itu diabsen oleh guru piket. Jadi guru piket keliling tiap-tiap kelas lalu ngecek nih, ini di jam pelajaran ini guru tersebut masuk nggak di kelasnya gitu. Kalau masuk ya buat masuk, kalau enggak ya buat enggak gitu. Nah, muncul permasalahan. Permasalahannya adalah kalau misalnya sekolahnya luas ya, kalau misalnya sekolahnya lebar, terlalu capek nih guru piket untuk keliling-keliling kelas gitu. Nah, makanya terpikirkan gimana caranya supaya guru piket tuh nggak perlu keliling kelas lagi, tapi tetap guru mapelnya ini dipastikan dia masuk ke dalam kelas gitu. Nah, itulah juga salah satu alasan diciptakannya tentang laporan belajar ini. Nah, jadi setiap guru ngisi laporan belajar, misal nih di jam ke-13 dia ngisi laporan belajar, dia udah ngisi semuanya, akan otomatis dibuat hadir. Nah, berarti kalau dia udah ngisi laporan kan, anggaplah ini jurnal lah, jurnal mengajar guru gitu kan. Nah, kalau dia udah ngisi jurnalnya kan, ya berarti dia ada di kelas tersebut gitu kan. Berarti dia masuk gitu. Nah, jadi untuk mempermudah guru piket juga lah, supaya guru piket nggak perlu keliling-keliling lagi. Jadi guru mapel cukup ngisi jurnal ini aja, ngisi topik pembelajarannya apa, catatannya apa, lalu absen siswanya, udah. Maka otomatis status guru tersebut di jam pelajaran saat itu akan dinyatakan hadir. Nah, seperti itu.
Oke. Em, Lalu tagihan sekolah. Nah, ini semua masih bisa dilakukan dari halaman admin ya, di halaman adminnya. Presensi guru udah, ini udah. Ini nanti kita selesaikan dulu yang di admin. Laporan belajar guru udah. Nah, ini sekarang ini ya tagihan sekolah. Tagihan sekolah sekarang di sini di bagian pembayaran. Kalau sebelumnya kan hanya pembayaran SPP nih, pembayaran bulanan siswa gitu ya. Siapa-siapa aja yang belum bayar. Nah, sekarang udah ada halaman baru yaitu tagihan. Tagihan ini fungsinya sih kurang lebih misal siswa diharuskan untuk bayar buku LKS misalnya. Jadi ada buku LKS masuk dibagikan ke siswa-siswa. Nah, ini bisa ditambah. Em, Misal uang LKS nominalnya berapa gitu. Nah, lalu di sini tujuannya bisa kita pilih. Kalau misalnya kita pilih semua, maka ini akan dikirim ke semua siswa. Kalau misalnya kita pilih kelas, nah nanti kita di sini disuruh milih kelas mana aja nih yang akan ditagih gitu. Kalau misalnya kita pilih individu, kita akan disuruh milih siswa mana aja nih yang akan dikasih tagihan gitu. Nah, itu pilihan ya. Jadi mau ke semua kah atau per kelas kah atau per individu atau per siswa gitu itu bebas. Nah, misal nih saya mau ke per siswa aja deh. Saya mau ke Gojo ini ya gitu. Nah, ini kalau misalnya saya tambah, nanti biar sekalian kita lihat juga di halaman siswanya ya untuk pembayaran. Ini jadi misalnya saya tambah. Nah, ini pada saat saya nambah tagihan, tadi kan saya nambah tagihan nih untuk siswa atas nama Gojo Fazal. Nah, itu juga akan masuk notifikasi ke WA orang tua siswa. Nah, jadi si siswa ini nggak bisa nge-markup ya. Misal nih, uang LKS diminta sekolah cuma 100.000. Malah dia bilang ke orang tuanya 200.000 gitu. Nah, itu nggak bisa. Nah, ini coba kita buka WA ya. eh Sebentar, loading dulu. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Ada notifikasinya masuk ke WA orang tua. Jadi nggak bisa lah di markup sama si siswa gitu ya. Ya sama sih. Jadi absen juga dinotif ke WA orang tua. Jadi absen masuk, absen pulang siswa itu notif ke WA orang tua. Ini juga tagihan juga notif ke WA orang tua gitu. Jadi biar transparan. Nah, lalu untuk mengoperasikannya gimana? Jadi misal nih, ini kan kita udah buat tagihan. Misal ada yang mau bayar, ada siswa yang mau bayar. Cara pembayarannya itu ada dua metode. Yang pertama itu siswa bayar mandiri transfer. Nanti di akun siswa akan disuruh upload bukti pembayaran dan nanti admin akan memverifikasinya. Atau langsung bayar ke TU gitu atau ke admin. Nah, kalau misalnya langsung ke admin, berarti tadi ini kita pijit detail ya di tagihan ini di uang LKS kita pijit detail. Nah, di sini kita tinggal klik bayar aja, tapi ya sebelumnya pastikan si siswa udah ngasih uangnya gitu ya, udah dikasih uangnya, baru kita klik bayar. Nah, maka nanti pembayaran siswa itu akan dinyatakan lunas gitu ya, atau sudah bayar gitu. Nah, itu cara yang kalau dari admin. Kalau dari siswa ada lagi caranya. Nanti nanti kita praktekkan saat kita masuk ke akun siswa. Apalagi ya? Nah, itu tadi untuk tagihan sekolah. Jadi, apapun itulah, misalnya uang LKS kah, atau uang buku paket kah, atau memang si siswa ini uang berenang kah, misalnya, atau uang wisuda kah, atau apapun itu. Nah, itu bisa dari fitur tagihan siswa ini ya. Lalu apa ya? Nah, untuk yang PPDB tadi, ini kan apa ya? Tampilan PPDB diperbaruin. Nah, untuk PPDB itu juga bisa diatur dari sini. Nah, dari admin ini. Nah, di sini kita bisa tentukan tahun ajaran berapa, statusnya aktif atau tidak gitu. Nah, ini kalau misalnya saya buka lagi ya. Nah, ini buka. Ini misal saya
saya nonaktifkan misalnya. Ini kalau saya refresh, nah maka akan muncul pengumuman masa pendaftaran ini gitulah. Nah, ini teks ini, pengumuman ini, info ini bisa juga kita setting dari ini, dari sini. Jadi untuk informasi, kalau misalnya PPDB belum dibuka, kapan sih dibukanya gitu. Nah, di sini kata sambutan itu untuk yang di sini nih, kata sambutan. Nah, seperti itu. Lalu untuk berkas-berkasnya, dokumen-dokumennya itu di sini di bawah. Jadi misalnya nih brosur nih saya upload nih ya brosur. Nah, ini brosur saya upload nih kalau misalnya saya refresh. Nah, sekarang nih brosur udah bisa diklik nih. Ini kalau saya klik, maka akan otomatis ngedownload brosurnya gitu. Oke, kurang lebih seperti itulah kalau misalnya untuk yang bagian PPDB ini. Jadi pengaturannya ada di sini. Oke, sepertinya ini aja ya yang di halaman admin. Oke, sekarang kita coba masuk ke akun siswa. Nah, sekarang di akun siswa, siswa udah bisa mengajukan izin. Jadi kalau misalnya siswa nggak datang nih, entah itu sakit atau pergi, dia bisa langsung ngajuin izin ke aplikasi. Nah, jadi tinggal klik aja tombol yang di sini, ajukan izin, pilih atau apakah izin, apakah sakit gitu ya. Nah, ya udah nanti pada saat diklik simpan, maka nanti status status absensi dia pada hari itu akan berubah menjadi izin dan sakit. Nah, mungkin timbul pertanyaan, loh kalau kayak gini berarti bisa diakalin dong sama siswanya. Dia klik aja terus izinnya gitu kan. Nah, memang iya bisa, tapi fitur izin ini juga disertai dengan fitur notifikasi ke WA orang tua. Jadi kalau misalnya si siswa ngeklik izin, dia nih ngajuin izin, maka nanti masuk notifikasi ke WA orang tua dia bahwasanya dia itu izin gitu. Nah, nanti kan orang tuanya bisa tahu nih dia nih beneran izin atau tidak gitu kan. Nah, kalau misalnya beneran izin, notifnya masuk ya kan berarti aman-aman aja. Tapi kalau misalnya dia ternyata nggak izin, tapi malah ada masuk notif izin, nah itu biarkan dia dan orang tuanya lah yang nggak tahu lah kita kan diapain dia gitu. Ya intinya orang tuanya pasti tahu lah kalau misalnya dia ngajuin izin dari aplikasinya gitu, karena ada notifnya ke WA orang tua. Oke. Nah, di sini tadi ya untuk pembayaran uang LKS. Jadi di sini kalau misalnya siswa mau bayar, ya dia bayar secara mandiri, entah itu transfer ke rekening sekolah atau kemana lah itu kan. Nanti baru laporan bukti pembayarannya itu diupload. Misalnya, nah kalau misalnya udah seperti ini, udah ini tinggal nunggu notifikasi aja dari si adminnya gitu. Oke, sekarang juga udah ada poin ini ya, poin pelanggaran siswa ada saya masukin nggak sini? Oh, nggak ada. Jadi sekarang em, udah ada juga fitur poin pelanggaran siswa. Nah, oh ya, ini baru satu. Nah, sekarang udah ada juga poin pelanggaran siswa ya. Jadi em, guru piket dan wali kelas itu bisa ngasih poin pelanggaran ke siswa-siswanya gitu. Yang mana nanti ya tujuannya mungkin akan menjadi apa ya, menjadi catatan juga lah untuk guru-guru atau untuk wali kelas setiap semesternya tentang perkembangan si anak gitu ya. Ini anak degil nggak nih gitu. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Oke, ini udah dijelasin semua. Mungkin kita langsung masuk ke kepala sekolah. Nah, kalau di kepala sekolah, di halaman dashboardnya sekarang, kalau yang sebelumnya dia kan menampilin apa ya, kayak chart-chart gitu ya, data-data pendaftaran, data-data
jumlah siswa gitu ya. Nah, kalau sekarang nggak. Jadi kalau sekarang itu otomatis menampilkan siswa yang terlambat pada hari ini dan jadwal guru pada hari ini di jam saat ini gitu. Misalnya ini kan jam 13.48. Nah, maka akan menampilkan jadwal-jadwal atau mapel-mapel di jam 13.49 ini di kelas mana-mana aja, mapelnya apa, gurunya siapa-siapa aja dan statusnya apa gitu. Nah, ini nih sama seperti timetable. Jadi saya nggak ingat ya di video sebelumnya saya ada jelasin tentang timetable atau tidak. Tapi kalau mau lihat contoh, misal kita lihat dari sini aja ya, punya Man 3 Tangerang, apakah ada? Nah, seperti ini nih. Jadi eh ya untuk ini untuk ngelihat jadwal-jadwal si guru-guru pada jam saat ini gitu. Pelajaran apa, lalu gurunya siapa, apakah udah di absen atau belum gitu. Kalau belum di absen ya berarti ya gurunya belum di absen, antara belum masuk atau emang belum di absen aja gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih di jadwal guru ini. Kalau untuk yang lain nggak ada perubahan, sama aja dengan admin ya. Ya bedanya cuman kalau misalnya kepala sekolah, dia cuman bisa lihat-lihat aja, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa nambah, nggak bisa ngapus, nggak bisa validasi gitu. Dia cuma bisa ngeliat-liat aja. Tapi overall 100% itu sama tampilannya dengan halaman admin. Oke sih, kayaknya itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang ingin tahu lebih lanjut, bisa langsung hubungi saya aja tentang aplikasinya. Ada yang mungkin kurang jelas yang nggak saya sampaikan, ya silakan ditanya-tanyakan aja lah. Kita bisa atur jadwal juga, gemit nanti untuk informasi lebih lanjut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.